Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak abis sekalian, baik di sini kita kembali belajar PJOK. Dan di sini kita akan belajar mengenai materi yaitu yang berjudul budaya hidup sehat. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. A. Penyakit diare. Banyak berbagai jenis penyakit yang sering menimpa masyarakat luas. Di antaranya adalah penyakit diare. Penyakit ini tidak mengenal usia dan jenis kelamin. Buktinya, banyak berbagai kalangan masyarakat yang pernah merasakan penyakit ini. Banyak pula penderita penyakit diare yang tidak ditangani dengan baik. Akhirnya menimbulkan penyakit berlainnya seperti kolera dan tifoid. Beberapa ciri dan indikasi dari penyakit diare sebagai berikut. Mengalami mules dan buang air besar terus-menerus. Buang air besar mengeluarkan cairan encer yang cukup banyak. Muka pucat dan tubuh terasa lemas. Adapun beberapa hal yang menjadi pemicu terjangkitnya penyakit diare adalah tidak tahan menerima jenis makanan tertentu dalam perut, misalnya asam dan pedas. Adanya virus atau bakteri dalam usus yang menyebabkan infeksi. Beberapa hal yang harus diperhatikan agar kita tidak terkena penyakit diare adalah jangan membuang sampah sembarangan, selalu menjaga kebersihan. Jika ada anggota keluarga yang terkena penyakit diare, jangan panik. Coba lakukan pertolongan pertama berikut ini. Segeralah memberi banyak minum agar bisa mengganti cairan yang sudah dikeluarkan. Dianjurkan diberi minum dengan campuran bubuk oralit yang sudah tersedia di apotik, toko obat, atau puskesmas terdekat. Jika tidak ada oralit, dapat diganti dengan larutan gula dan garam. Caranya, campurkan 2 sendok makan gula pasir dengan setengah sendok makan garam halus ke dalam hingga rata. Sebelum larutan tersebut diminum, air matang 1 gelas atau sekitar 200 cc. Aduklah hingga rata sebelum larutan tersebut diminum. Lalu yang B, penyakit demam berdarah. Penyakit lain yang juga sering menyerang masyarakat adalah penyakit demam berdarah. Penyakit ini ditimbulkan karena gigitan nyamuk yang disebut dengan nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk tersebut sangat berbahaya karena membawa virus dengue di dalam tubuhnya. Virus itulah yang menjadi penyebab lahirnya penyakit demam berdarah atau demam berdarah dengue atau disingkat DBD. Coba perhatikan sekeliling rumah dan lingkungan tempatmu tinggal. Pastikan tidak ada nyamuk berkeliaran. Jangan biarkan sampah berserakan dan lingkungan menjadi kotor. Di lingkungan yang kotor, nyamuk akan bersarang dan dengan cepat akan berkembang biak. Jangan biarkan ada genangan air baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Genangan air akan menjadi tempat berkembang biak nyamuk dengan cepat. Sebaiknya, kaleng-kaleng bekas atau wadah plastik yang sudah tidak terpakai dimasukkan dalam lubang dan ditutup dengan tanah. Agar kamu dapat mengenali ciri-ciri nyamuk biasanya menggigit manusia pada waktu siang hari, yakni tubuhnya berwarna hitam namun ada bintik-bintik putih. Tumbuh dan berkembang biak pada air yang menggenang dan kotor. Biasanya menggigit manusia pada waktu siang hari. Baik, inilah contoh gambar nyamuk Aedes aegypti. Orang yang terkena penyakit demam berdarah dapat dikenali pula dengan ciri-ciri sebagai berikut. Tubuhnya panas tinggi sampai berhari-hari. Dapat terjadi muntah darah, mimisan, dan buang air besar berwarna hitam.
Biasanya ini terjadi jika penyakitnya sudah sangat parah. Pada kulitnya timbul binti-binti hitam. Adapun cara agar nyamuk Aedes aegypti tidak banyak berkembang biak di sekitar tempat tinggal, maka langkah pencegahannya sering disebut dengan 3M. Apa itu 3M? Yang dimaksud 3M adalah menutup tempat air, menguras bak mandi, mengubur kaleng bekas. Baik, inilah contoh gambar pencegahan demam berdarah. C. Penyakit influenza. Penyakit influenza termasuk penyakit yang sering dialami di masyarakat. Mengapa demikian? Penyakit influenza mudah menyebar kepada orang lain. Penyebabnya adalah virus yang bernama virus influenza. Ketika seseorang berbincang-bincang dengan orang yang sedang sakit influenza, maka orang tersebut dapat menghirup udara yang mengandung virus tadi. Akhirnya, virus ini dapat menyebar dengan mudah kepada orang lain. Agar virus influenza tidak menyebar, maka penderita influenza hendaknya menutup hidung dan mulut apabila berhadapan dengan orang lain. Virus influenza akan menyebar ketika si penderita bersin dan batuk. Virus ini akan terbang dan hinggap pada orang lain. Penyakit influenza sering juga disebut dengan penyakit flu. Biasanya, jika penderita penyakit influenza tidak segera diobati, maka akan timbul gejala lanjutan yang lebih parah, yakni badan demam tinggi, batuk, nyeri otot dan persendian, serta sakit kepala. Agar kita tidak terkena penyakit influenza, maka langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan adalah mengonsumsi makanan yang bergizi seperti makan buah-buahan dan sayuran, olahraga secara teratur, tidur dan istirahat secukupnya atau tidak begadang, tidur terpisah dengan penderita influenza, dan periksalah kepada dokter agar segera ditangani. Inilah contoh gambar orang terkena influenza. D. Cara menggunakan jamban atau peturasan. Salah satu syarat rumah sehat adalah memiliki jamban atau peturasan yang terjaga kebersihannya. Bayangkan bagaimana jadinya jika di rumah kita tidak ada jamban. Ketika akan buang air kecil atau buang air besar, terpaksa harus ke jamban umum atau ikut numpang di rumah tetangga. Tidak nyaman dan merepotkan, bukan? Jamban atau peturasan berfungsi sebagai tempat buang air dan mandi. Nah, kalau kamu sudah mempunyai jamban di rumah, maka tugasmu berikutnya adalah menjaga kebersihannya. Jika jamban tidak dijaga kebersihannya, maka akan mengundang lalat, nyamuk, dan serangga lainnya. Jika lalat tersebut hinggap pada makanan kita, maka akan menyebabkan penyakit. Selain itu, saluran air yang keluar masuk jamban juga harus tetap lancar. Hal ini dilakukan agar jamban dapat dibersihkan setiap hari. Setelah menggunakan jamban, maka lubang pembuangan air harus langsung disiram agar tetap bersih. Jangan lupa, jamban harus selalu disikat agar tidak licin. Baik, inilah contoh gambar kamar mandi yang bersih. Cukup di sini penjelasan materi kita. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Baik, Abi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.